Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yang ditanyakan oleh teman-teman kita ya di beberapa komen, yaitu saham Mulia Industrindo atau kode emitennya MLIA. Kita akan bahas dari video kali ini kinerjanya, prospeknya nanti seperti apa, dan sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya. Let's go, kita bahas. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor ya untuk membahas saham MLIA, Mulia Industrindo. Seperti biasa, disclaimer on dulu bahwa ini adalah pendapat pribadi untuk keperluan riset investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan seperti biasa kita langsung mulai dari pengenalan dulu ya. Kita mau kenal MLIA ini perusahaan apa gitu ya. Dan kalau kita lihat dari historinya, ini bukan perusahaan baru teman-teman. Ini sudah lama bergerak, listingnya saja di tahun 1994. Dan ini adalah perusahaan yang spesialisasinya di bidang kaca gitu ya. Dan dia punya beberapa produknya. Apa aja tuh? Pertama adalah kaca lembaran gitu ya. Lalu ada glass container, kaca kontainer, ada glass block, dan terakhir ada kaca otomotif ya. Kaca lembaran itu apa? Ya, kaca lembaran itu digunakan untuk diproses lagi oleh perusahaan pemroses kaca ya, baik dalam negeri dan luar negeri. Yang paling sering kita jumpai tentu saja adalah glass container, yang ini dipakai untuk kemasan. Kemasan apa tuh? Botol kecap ya, botol kecap. Kemudian botol sirup marjan, itu salah satu pelanggannya mereka teman-teman. Kemudian ada teh, botol sosro, itu juga salah satu pelanggannya mereka. Ada Aqua yang pakai kaca ya, yang botol kaca yang mahal itu juga ngambil dari MLIA. Kalau untuk glass block sendiri itu dipakai untuk apa? Untuk keperluan kaca di bahan bangunan. Jadi kaca material ya, biasanya dipakai untuk di dinding, hiasan, di lantai juga kadang-kadang ada ya, menggunakan kaca-kaca glass block. Terakhir adalah kaca untuk otomotif ya, kaca mobil. Yang saya perhatikan kalau teman-teman lihat mobil-mobil Toyota atau Daihatsu yang baru-baru, rata-rata gelasnya tuh dari MLIA ya. Saya punya Toyota juga sudah ada produknya sudah pakai MLIA ya. Ada logonya kecil tuh di pojok kanan, di pojok-pojok biasanya ya. Jadi salah satu yang mereka supply adalah untuk Astra Daihatsu Motor. Ini yang salah satu pelanggan terbesarnya MLIA untuk segmen kaca mobil. Jadi secara singkat kita bisa tahu bahwa si MLIA ini adalah perusahaan yang benar-benar spesialis di bidang kaca dengan berbagai macam varian ya. Jadi punya kaca dari mulai bangunan, kemasan, mobil, float glass, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk-produknya yang membuat dia menjadi menarik karena produknya terfokus di situ, sangat spesialis dan punya target market yang sendiri-sendiri gitu ya. Ini yang akan kita gali di sini, apakah MLIA masih berpotensi untuk memberikan kita keuntungan gitu ya di bursa saham. Nah, sekarang kita coba cek dari kinerjanya. Di tahun lalu kinerjanya si MLIA ini memang bagus ya, karena ada kenaikan average selling price-nya dia ketika ekonomi tumbuh, dan pendapatannya dia di tahun 2022 finalnya mencapai 5,074 triliun gitu ya. Ini naik 14% secara year on year dibandingkan dengan tahun 2021. Tetapi di 2023 ya, Q1 ya, Q on Q-nya pendapatannya menurun. Turunnya sih tipis teman-teman ya, turun minus 3%. Tetapi ternyata efeknya cukup kerasa ketika sampai di sisi bottom line. Karena di bottom line ya, kita lihat year on year-nya mereka bagus, tapi Q1 ini mereka sudah minus 46% untuk laba bersihnya. Jadi laba bersihnya cukup tergerus ya si MLIA ini, minus 46%. Kalau kita lihat lagi dari sisi sebaran produk-produknya, di sepanjang tahun 2022 ya, segmen-segmennya mereka itu perform semua. Pertama dari sisi kaca lembaran ya, kaca lembaran naik dari 2,8 menjadi 3,1. Kaca pengaman ya untuk mobil 175 miliar naik ke 244, botol kemasan juga naik. Jadi tiga-tiganya ini perform semua ya sepanjang tahun 2022. Sebaliknya di tahun 2023 awal ya, ini masih awal, jadi masih mungkin ada pembalikan ya, ada turnaround lagi di tengah kuartal sampai nanti kuartal 4 2023. Pertama kalau kita lihat dari kaca lembaran ya, yang merupakan pemberi pendapatan terbesar gitu ya, kaca lembaran turun sekitar 5% ya dari 2022 dibandingkan 2023 kuartalannya.
Kaca pengaman sebaliknya kaca mobil, karena kita tahu industri mobil itu baru-baru banget lagi bergairah, baru pulih, terjadi kenaikan yang cukup bagus. Ini naik sekitar hampir 20% ini kenaikannya ya untuk kaca pengaman. Dan untuk botol kaca juga masih malah turun ya. Botol kaca yang juga pendapatannya cukup besar, pendapatannya menurun ya. Ini menurun sekitar 5% juga. Jadi dari 3 segmen ini hanya sektor otomotif yang bisa bagus kinerjanya ya di kuartal 1 2023. Beda dengan annualnya yang ketiga-tiganya ini bagus semua. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, di dalam rinciannya, kita menemukan bahwa terjadi, meskipun penjualannya itu hanya turun tipis teman-teman ya, 3%, tetapi efek kepada laba kotornya jauh ya. Laba kotornya turun sampai 31%. Jadi penurunannya itu banyak berasal dari yang namanya beban pokok penjualan. Jadi kalau ke teman-teman lihat, saya tampilkan di bawah ya. Di tahun 2022 beban pokoknya dibandingkan dengan 2023 kuartalannya itu naik 46% beban pokok penjualannya. Jadi ini salah satu PR juga nih buat manajemen, bagaimana mereka bisa mendapatkan harga pasokan dengan lebih baik. Karena kalau enggak, otomatis BPP-nya bakal menggerus margin perusahaan gitu ya. Marginnya yang dimakan gara-gara harga bahan bakunya tinggi, atau perusahaan bisa mengambil cara menaikkan harga jual. Tapi menaikkan harga jual tuh kadang-kadang ya ada nego kontrak dan lain sebagainya, agak ribet gitu ya. Jadi ini harus diseimbangkan ya, supaya di kuartal selanjutnya bisa lebih bagus lagi. Kita coba cek dari sisi ekuitas dan liabilitas aset gitu ya. Pertama, total ekuitas perusahaan ini sudah 4,6 triliun, cukup bagus, ROE-nya juga 15%. Liabilitasnya total di 2,2 triliun. Jangka panjangnya artinya yang berbunga itu 1,1 triliun kalau kita gunakan semua ya, DER-nya sekitar 0,5 kali ya. Tapi sebenarnya utang yang berbunganya yang lebih kita khawatirkan adalah 1,1 triliun atau seperempatnya gitu ya dari total ekuitas. Aset totalnya sekarang di 6,8 triliun dengan ROA-nya 10%-an ya. Kalau kita lihat grafik dari ekuitas, yang atas ini adalah ekuitas ya. Yang atas ekuitas, yang bawah liabilitas. Ekuitasnya bagus ya, cenderung naik dari tahun ke tahun. Sebaliknya, liabilitasnya cenderung turun, terutama ketika perusahaan melakukan divestasi terhadap Mulia Keramik ya. Hasil divestasinya digunakan untuk melakukan pembayaran di beberapa tahun kemudian, 2018 kalau nggak salah, atau 2019, perusahaan membayar utang jangka panjangnya sebagian, jadi utang jangka panjangnya juga menurun. Utang jangka panjangnya menurun, otomatis perusahaan mulai bisa melakukan pencadangan laba gitu ya, pencadangan laba. Dan mungkin setelah 3 tahunan, akhirnya MLIA membagikan dividen juga ya di tahun 2023 dari hasil tahun buku 2022. Di tahun 2023 ini nanti ya, kalau nggak salah dividennya itu cair akhir bulan atau awal bulan depan gitu ya. Yieldnya itu senilai 5,73%. Ini yield yang cukup bagus pastinya, di atas yield dari perbankan ini ya. 5,7% buat industri di sektornya MLIA, menurut saya ini dividen yang cukup bagus gitu ya. Dan kalau kita lihat secara profitability ya, tadi kita udah tahu bersama ya, tertekan, tapi mudah-mudahan di kuartal depan bisa bangkit gitu ya. Secara year to date, MLIA minus 13%, tapi MLIA ini story-nya sebenarnya sudah cukup panjang ya. Saya dulu waktu awal-awal itu sempat punya MLIA, tapi karena 2021 itu banyak saham yang under value gitu ya, saya mulai kurang-kurangin dan lepas kecepatan ya, jual cepat tuh MLIA ya. Dari, kalau nggak salah saya pegang di 1.200, di 2.000-an saya jual gitu ya. Karena pindah ke saham yang lain. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga, karena saham-saham yang saya beli di 2022-an awal gitu ya, tahun ini juga sudah kenceng-kenceng naiknya ya, terutama di sektor otomotif. Tapi saya ngelihat masih potensi juga, meskipun sudah naik tinggi gitu ya. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir itu sudah naik 340%. Jadi kalau ada teman-teman, bang saham MLIA udah nggak naik lagi nih, kalau kita tarik historinya ya, 3 tahun terakhir itu sudah naik 340%. Jadi kalau sekarang ada koreksi dikit-dikit, menurut saya sangat-sangat wajar. Justru kita bisa mengintip peluang nih ya, masih menarik untuk bisa dapat bigger, atau berapa persen potensi gainnya kita bisa timbang-timbang lagi.
Nah, bagaimana harga MLA sekarang? Apakah ini waktu yang sudah cukup tepat gitu ya? Kalau kita pakai metode min PI 5 tahun, kelihatannya harganya overvalue ya, overvalue. Tapi sebenarnya area sini kita bisa abaikan dulu karena di sini MLA masih berdarah-darah kinerjanya. Dia mulai bagus di 2020 sampai sekarang, bahkan sebenarnya kinerjanya masih bagus. Dan kalau kita ngelihat dengan valuasi yang lain, teman-teman, beberapa minggu lalu saya posting valuasi dengan Benjamin Graham, kalian bisa pakai rumus itu gitu ya. Kalau dengan metode yang cukup agresif, saya katakan cukup karena nggak terlalu agresif banget, harga wajarnya si MLA itu bisa di angka 1.300 gitu ya. Kalau kita turunkan ke metode yang lebih konservatif, kita akan ketemu harga 1.000 untuk MLA ya. Kalau teman-teman penasaran rumusnya, tonton videonya ya, beberapa video ke belakang kalian tinggal cari, ada tuh menghitung valuasi ala Benjamin Graham. Jadi kita sudah melihat bahwa dari harga ini dibandingkan harga sekarang di level 450-an itu masih berpotensi satu kali biggernya ya, satu kali bigger. Kita bandingkan dengan kompetitor directnya langsung ya, yaitu AMFG nih, Asahi Mas Flat Glass, ini sama-sama kaca ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita bisa melihat pertama dari sisi pair ya, kita bisa katakan positif lah. Dia punya pair nggak tinggi-tinggi banget meskipun lebih tinggi dari AMFG. Kalau dari PBV dua-duanya sama nih ya, kebetulan di start yang sama nih 0,6. Tapi kalau kita ngelihat EV dibandingkan EBIT ya, MLA lebih kecil, artinya lebih cepat untuk returnnya ya. Jadi kembalinya titik baliknya lebih cepat 3,3 kali. Dan di sini kita bisa melihat total aset perusahaan ya dari keduanya hampir berimbang, tapi total liabilitasnya beda cukup jauh, beda sekitar 1 triliun ya. Jadi liabilitasnya untuk MLA lebih oke ya, lebih kecil. Di sisi yang lain, gross profit margin mirip-mirip ya. Di sini mirip-mirip, AMFG lebih bagus sedikit dari net profit margin, tapi kalau untuk ROA dan ROE, MLA lebih bagus ya dibandingkan dengan AMFG. Tapi kedua-duanya sebenarnya merupakan perusahaan kaca yang cukup bagus gitu ya, tergantung teman-teman melakukan penilaian dari sisi titik-titik yang mana saja gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke prospeknya nih. MLA bagaimana prospeknya ya? Pertama yang harus kita perhatikan, ini adalah perusahaan yang memproduksi, artinya ada manufakturnya, ada pabriknya. Kita cek kapasitasnya dulu ya, kapasitas. Kenapa kita perlu ngecek kapasitas? Karena kalau kapasitasnya udah mepet-mepet seperti INKP, artinya bentar lagi butuh duit untuk bangun pabrik, harus ekspansi gitu kan. Tapi kalau kita lihat kaca lembaran penjualannya baru 500.000 ya, masih ada spare 20% lagi. Botol kemasan ya, penjualannya 178.000, kapasitasnya 220.000, jadi masih ada spare sekitar 30%-an lagi. Glass block ya, ini 69.000, kapasitasnya 96.000, jadi masih cukup longgar ya. Jadi antara hasil yang dicapai dengan kapasitas masih longgar teman-teman. Dalam waktu dekat perusahaan belum butuh lah untuk ekspansi bikin pabrik yang menyedot dana gitu ya. Kalau kaca pengaman atau kaca otomotif bagaimana? Ini perbandingannya sayangnya adalah jumlah unit mobil. Jadi kelihatannya mirip-mirip ya. Mungkin kapasitas yang perlu di-enhance adalah kaca pengaman otomotif. Karena kalau di sini pengukurannya dari meter persegi, tapi kapasitasnya adalah untuk unit mobil, 195.000 unit mobil. Jadi kita bisa katakan kapasitas pabrik itu masih cukup longgar. Buat teman-teman yang suka dividen, kalau tahun ini dikasih 5,7% dividen, kemungkinan besar saldo labanya bakal cukup bagus sampai 3-4 tahun ke depan. Sampai akhirnya kapasitasnya mentok, akhirnya perusahaan butuh modal untuk ekspansi, dan kalau kita lihat dividen payout rasionya MLA itu hanya 30% teman-teman. Mereka masih punya alokasi lah, mereka masih menahan labanya. Tapi salah satu yang menarik di sini sebenarnya adalah meskipun tahun 2022 kinerja MLA itu cukup bagus, tapi dari kesemuanya ini ya, kaca lembaran nggak capai target ya, kaca lembaran nggak capai, botol kemasan mereka capai target, glass block ya ini juga nggak capai target, kaca pengaman otomotif mereka capai target. Jadi dari 4 segmen, 2 diantaranya capai target, yang 2 tidak capai target. Biasanya perusahaan itu kalau bikin target itu konservatif ya. Jadi kalau misalkan targetnya meleset, ini juga jadi pertanyaan nanti ya. Kalau ada public expose atau ada momen, kita mungkin bisa tanya juga kenapa mereka targetnya bisa meleset. Apalagi yang menjadi catatan kalau kita ngomongin prospek untuk MLA? Pertama adalah shifting perilaku. Perilakunya siapa? Baik pengusaha maupun konsumen terkait dengan penggunaan botol kaca. Saya pribadi di rumah teman-teman untuk
kecap, botol-botolan, beli minuman, saya nggak terlalu senang dengan botol kaca. Kenapa? Berat dan buangnya repot gitu ya. Saya kadang kalau punya botol atau botol kecap atau botol sirup, kalau membuang tuh kepikiran takut keinjek sama tukang sampah dan lain-lain. Jadi saya menghindari untuk hal-hal seperti itu pakai botol kecap. Tapi kok beda ya kalau misalkan kita lihat tukang nasi goreng tuh mereka lebih suka pakai botol kecap. Saya nggak ngerti sih kenapa pedagang-pedagang itu lebih suka botolan ketimbang pakai botol plastik ya, lebih suka botol kaca daripada botol plastik. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka botol yang plastik. Apalagi catatannya adalah industri otomotif yang mulai pulih ya. Kita tahu saham-sahamnya pun sudah mulai bergerak ya, saham-saham otomotif. Awal tahun kita bahas DRMA, sekarang sudah naik tinggi banget ya. Properti mulai pulih, kinerjanya mulai ada tanda-tanda turnaround setelah pandemi yang sangat menekan kinerja properti. Harapannya apa? Kalau otomotif pulih, gelas untuk kaca otomotifnya itu naik, dan kalau properti pulih, gelas untuk bangunan tadi ya, itu bisa lebih banyak lagi penjualannya. Jadi si Emelia ini punya dependensi karena target marketnya luas, dia juga punya dependensi dengan banyak target market tadi ya, ada otomotif, ada consumer goods, ada juga otomotif. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini tadi kita udah sempat singgung ya, bahwa bahan bakunya terjadi kenaikan 3%, dan yang menarik juga dari Emelia yang saya cukup suka gitu ya, ini subjektif, adalah Emelia ini punya target market yang ekspor dengan lokal terlihat cukup strong positionnya. Pertama dari sisi lokal ya, memang di tahun 2023 ya, kuartal 1, kedua-duanya turun gitu ya, baik lokal maupun ekspor. Tapi kalau kita lihat jumlah ekspornya itu sudah sepertiga dari segmen lokal ya, sudah sepertiga dari segmen lokal. Jadi ini sign yang cukup bagus, artinya perusahaan ini di dalam negeri punya reputasi bagus, di luar negeri tuh lagi membangun reputasi yang nggak kalah bagusnya gitu. Ini sinyal yang bagus. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan video kali ini, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan ya. Oke, kesimpulannya gimana? Pertama, Emelia ini adalah perusahaan yang punya produk sangat spesialis, yaitu kaca, dan produknya komprehensif. Dia punya di banyak lini ya, tadi kita udah sebut lagi dan ulang-ulang ya, mulai dari bahan untuk pengolahan kaca lebih lanjut, kaca otomotif, kaca bangunan, kaca botol-botol untuk minuman, sirup, dan lain-lain. Dan ini digunakan oleh brand-brand besar ya, sudah ada Astra Daihatsu Motor, sudah ada Coca-Cola, Aqua, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah well established dari sisi reputasi consumer-consumer yang menggunakan, percaya dengan produknya. Dan manajemen Emelia ini di tahun 2022 itu memprediksi mereka bisa bagi ya. Ini video saya yang tahun lalu, saya tulis lagi untuk reminder bahwa manajemen itu nggak omong kosong. Tahun lalu mereka bilang bisa bagi dividen, tahun ini ditepati. Dividennya 5,70% ya. Jadi ini dividennya yield yang juga cukup bagus. Nilai dividennya juga cukup menarik dengan rasio di level 31%, artinya perusahaan masih naruh sebagian ke dalam saldo laba. Nanti 4-5 tahun lagi butuh ekspansi, mereka bisa ekspansi dari dana ini, nggak pakai ngutang-ngutang lagi. Dan secara kinerja, memang Q1 2023 kinerjanya Emelia sedikit tertekan, bukan sedikit sih, cukup kerasa tekanannya ya, karena kenaikan bahan baku dan average selling price yang menurun. Padahal 2022 ASP-nya tinggi nih. Tetapi di beberapa kesempatan ya, manajemen sudah sempat infokan bahwa harga jualnya itu sudah mulai naik. Tapi kan harga jual naik itu nggak bisa langsung hari ini naik, besok berubah. Mereka sudah ada kontrak dan lain sebagainya. Jadi mungkin baru akan kelihatan di kuartal 2 dan selanjutnya gitu ya. Kita tunggu aja nanti di hasil kuartal 2-nya. Dan nomor 4, ruang perusahaan ini untuk bertumbuh itu menurut saya masih besar gitu ya, masih besar, apalagi dengan produk-produknya yang penggunaannya itu banyak ya, bukan cuma di 1-2 titik, tapi ada 4 titik. Terakhir, di harga sekarang kira-kira apakah MLM sudah cukup menarik untuk kita entry? Menurut saya, pertama kita harus start dari review kita hari ini ya, bahwa Emelia dengan review-review tadi, mulai dari prospek, kinerja, kenapa dia turun, bagaimana perusahaan sudah mulai membagikan dividen. Jadi atas dasar itu saya melihat Emelia ini masih jadi perusahaan yang cukup menarik untuk kita bisa masuk invest di sini gitu. Tapi harganya kita minta diskon lagi ya, diskon lagi. Buat saya sih diskon 5% dari harga sekarang
sudah bisa untuk mulai jadiin watchlist ya, masuk dalam Porto. Jadi saya kasih range 50 poin, 380 sampai 430. Nah, silakan teman-teman atur sesuai dengan money management kalian mau masuk berapa kali dan kira-kira di titik-titik mana kalian akan entry untuk memperbaiki harga belinya gitu kan ya. Jadi fundamentalnya perusahaan ini kuat, kinerjanya juga bagus. Dan kalau kita ngomongin proyeksi, tadi kita sudah sempat lihat ya, pakai Benjamin Graham yang cukup agresif di 1300, pakai Benjamin Graham yang lebih konservatif di harga 1000. Tapi saya pun masih kurang lagi gitu ya. Jadi proyeksi saya adalah di harga 900 atau 1,3 kali PBV-nya gitu ya. Jadi menurut saya dari 900 ke 1000 itu sudah ditambah dengan faktor dividen. Jadi ada faktor dividen sekitar 5%-an. Kalau misalkan tahun depan 5% lagi sudah 10%. Jadi kalau kita harus tunggu setahun dari sekarang 100% ya total plus dividen itu masih dapat lah gitu sih plannya. Dan semoga teman-teman bisa menggali lagi dan mempertajam analisa ini dan jadikan analisa ini sebagai referensi untuk kalian mempelajari MLIA ini seperti apa dan lebih yakin lagi. Oke, segitu dulu teman-teman video dari kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar gitu ya. Saya senang banget dengan teman-teman yang aktif dan kita bisa ngobrol panjang sebenarnya di kolom komentar. Saya rutin balas komenan teman-teman semua. So, sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.